Pemirsa, tampaknya masih ada kelanjutan setelah vonis yang dijatuhkan hakim. Bang Kamarudin kembali melaporkan dugaan pencurian dengan kekerasan dan juga pencucian uang. Dan tindak pidana pencucian uang. Nah, tadi mau nantang apa ke Mbak Zena? Saya mau nantang mereka ini, maksudnya kliennya yang 4 orang. Kalau dia mau hidup jujur. Kliennya yang 4 orang siapa? Yang kan ada 4 orang itu kan, klien kan satu. Ada terdakwa 3 lagi toh. Betul. Nah, kalau dia mau jujur nih, mumpung baru saya lapor, saya komitmen mencabut. Pertama, kembalikan handphonenya 2 unit. Kembalikan laptopnya. Kembalikan jam tangannya, pin masnya, sama barang-barang berharga lainnya. Ada sama siapa sih Mbak Zena? Artinya pernah dipakai oleh Ricky Rizal itu bertransaksi tanggal 11 Juli atau 3 hari atau 4 hari, 3 hari pas kematiannya. Oke, baik. Kemudian, satu lagi, kasih tahu siapa yang berperan tukang petasan, sehingga dibunyikan dulu petasan baru tembak ke dalam. Kasih tahu siapa yang berperan tukang somai dan tukang ojek itu, yang mondar-mandir di situ. Karena rekaman CCTV-nya sejak awal sudah ada sama saya. Kalau itu diberitahu sama yang 4 orang ini, berarti mereka sudah meninggalkan jalan yang jahat. Saya akan pertimbangkan untuk mencabut itu, dan saya komitmen kalau dia sudah jujur, saya cabut laporan yang tadi malam. Gitu. Saya beri tantangan. Beri tantangan, silakan Mbak Zena, dijawab tantangannya. Kalau misalkan disebutnya masalah transferan, itu kan sudah diakuin sama Ricky Rizal. Sekali lagi saya ulang, 7 Agustus itu Ricky Rizal sudah jadi tersangka, sudah ditahan. HP semua diserahkan kepada Putri Chandrawati, HP yang M-bankingnya Ricky Rizal ya. Itu sudah diserahkan ke Putri, makanya waktu kemarin saksi bank itu menyatakan tanggal 12 Juli ada transferan yang Agustus, saya minta HP-nya Joshua loh, bukan HP-nya Ricky Rizal. Ini makanya saya ulang bahas dulu dari awal Pak. Makanya 12 Agustus ada transferan lagi. Artinya waktu Ricky Rizal jadi tersangka sudah tidak ada barang-barang apapun. Jadi Anda tidak tahu itu semua yang dituduhkan oleh Bang Kamarudin? Tapi dia mengakui yang transferan, itu yang pertama. Kalau kedua masalah barang-barang. Dikasih kemana handphonenya? Dikasih ke Putri Chandrawati, kan di situ sudah dijelaskan waktu di persidangan Pak. Silakan bekerja sama dengan Putri, kembalikan ke saya. Saya berikan pengampunan untuk yang laporan tadi malam ya. Pak, kalau soal Putri Chandrawati itu sudah berbeda, sudah bertolak belakang nih kalau Ricky Rizal kita kasih tepuk tangan dulu dong. Soalnya kalau dibahas panjang nggak selesai ini. Jangan sampai kami dibilang satu tim lagi Mbak. Karena ini udah jauh sekali. Tapi pada kesempatan malam hari ini mungkin Bang Rory ini paling berbahagia. Karena tadi kejaksaan Jampidum langsung loh yang bilang bahwa tidak mengajukan banding untuk Richard Eliezer. Karena kami yang minta. Tolong dihargai keinginan masyarakat dan keluarga sudah memaafkan. Karena saya punya kepentingan yang lebih besar. Saya mau pembangunan hukum yang lebih baik ke depan, bahwa kejujuran harus dihormati. Nah, gitu. Adalah permintaan dari Bang Kamarudin ya. 1,5 tahun berarti itu sudah bisa dibilang inkrah ya. Inkrah kalau untuk Richard Eliezer. Kalau tidak ada yang mengajukan banding dan termasuk si terdakwa sendiri tidak mengajukan banding, berarti sudah pasti nggak banding, Bang. Mereka kalau banding kan konyol. Tidak inkrah, sudah pasti tidak banding. Siapa tahu minta 6 bulan atau minta tidak banding. Bang Rory, saya ingin tahu pendapat Anda ketika Jampidum itu kelihatan berbeda banget gak sih pada saat ngomongin tuntutan sama sekarang? Ya artinya kan dia bisa bisa melihat kan rasa keadilan yang berkembang di dalam masyarakat kan. Ketika sidang vonis kemarin kita bisa lihat Mbak ya, itu bagaimana banyak sekali ya yang mendukung dan mengapresiasi. Bahkan Pak Mahfud MD ya ketika menyaksikan vonis tersebut dia tepuk tangan, artinya kan itu apresiasi terhadap vonis tersebut. Ya kalau tetap banding kan agak aneh. Artinya kalau dengan dia tidak banding itu sudah sangat tepat menurut kami, dan kami ya mengapresiasi lah langkah dari kejaksaan dalam hal ini Jampidum untuk tidak banding. Karena kami pun lebih awal menyatakan untuk menerima putusan tersebut. Baik. Oke, kita kasih tepuk tangan. Berarti hitung-hitungannya berapa bulan lagi Richard Eliezer? Secara pastinya belum ini ya, tapi mungkin mudah-mudahan dalam 3 atau 4 bulan. Ya, 3 atau 4 bulan, udah bebas. Baik, Pak Maru, banyak yang memuji Majelis Hakim PN Selatan. Anda melihat ini adalah memang karena dukungan publik atau tekanan publik, atau ini adalah upaya untuk mengembalikan Majelis Hakim melihat ini adalah momen untuk bisa memulihkan citra peradilan kita setelah terjerat beberapa kasus. Anda melihatnya yang mana? Ya, saya kira sebelum sampai ke situ, saya kira momentum ini sangat bagus bagi bangsa dan negara kita, terutama sekali karena
ada seorang guru besar dari Kansas University menuliskan lama itu bahwa sistem hukum dan peradilan Indonesia tidak bisa dipercaya, bahkan bisa dipercaya kalau membela koruptor. Tetapi ternyata penegakan hukum yang selalu kita keluhkan hanya tajam ke bawah ke atas, tidak. Peristiwa ini sebenarnya membuktikan sebaliknya. Tak hanya saja di sini peran presiden sebagai kepala eksekutif yang harus lebih tegas lagi karena penegakan hukum itu ada di bidang eksekutif. Kecuali peradilan dia tidak bisa intervensi. Nah saya melihat sekarang juga dari sudut peradilan dia agaknya sedikit mendapat angin segar lah. Karena hakim kelihatan bukan dia ditekan tetapi dia mengamati apa yang disebutkan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Jadi bukan karena tekanan masyarakat ya. Tetapi juga reformasi bagi kepolisian seperti saya katakan tadi yang sudah disebut Mas Jamin Ginting. Bagaimana pendidikan hukum karena dia sejak terpisah di dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar, dia adalah sebagai keamanan ketertiban masyarakat dan sebagai penegak hukum. Pendidikannya porsinya harus ke hukum, di mana dia doktrinnya harus berbeda, tidak lagi hanya siap saja, tetapi seperti saya katakan tadi, kalau ada perintah yang salah, dia juga harus bisa melaporkan. Kita tepuk tangan untuk Pak Maruf. Bisakah itu terjadi, Pak Susno, reformasi kepolisian terutama sikap relasi kuasa supaya polisi tidak hanya siap, tapi juga bisa menganalisa perintah itu? Insya Allah sekarang ini di bawah kepemimpinan Kapolri sekarang dan di bawah senior-senior yang lain dan di bawah tekanan publik, polisi sudah mulai berubah. Tetapi polisi ini jumlahnya 470.000. Nah terkait dengan pendidikan hukum, hampir semua polisi itu SH, MH, apalagi di atas MH itu. Nah doktor, mungkin Israelin segala macam. Soal hukumnya cap jempol. Soal pengungkapan pelaku, jenazah di dalam karung yang nggak tahu membunuhnya saja terungkap sekarang. Teroris yang Prancis nggak bisa ngungkap, Indonesia bisa. Tinggal sekarang memperbaiki di sininya. Moralitas dan tadi merubah sistem loyalitas. Tapi ini kan tidak bisa dengan membalikkan tangan. Tapi insya Allah polisi kita akan menjadi polisi yang humanis. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Susno. Terakhir untuk Bang Jamin Ginting. Satu syaratnya Pak, asalkan rakyat Indonesia menyadari bahwa polisi itu miliknya. Baik. Ini peran yang sangat penting. Dan kita polisi lihat itu harus mau diperbaiki. Iya. Jangan kalau mau diperbaiki dibilangnya penghinaan atau pencemaran gitu loh. Oke. ITE. Bang Jamin, pelajaran paling berharga untuk penegakan hukum dan juga sistem peradilan kita ke depan dari kasus Yosua. Saya mau ada satu lagi ya, ini di luar konteks ini ya. Boleh dua Bang, boleh. Ya boleh dua. Pertama saya khawatir tentang keselamatan Baradae setelah dia begini. Nanti dia kan kalau sudah diterima lagi kepolisian dan dia menjabat kepolisian, maka lepaslah pertanggungjawaban LPSK karena sudah dikembalikan. Nah siapa lagi yang akan menjaga keselamatan? Ada, Elohim pasti jaga dia. Ya, selain Elohim kita Kenapa percaya. Anda perlu mengkhawatirkan keselamatan Eliezer kalau kembali ke tentu kepolisian? saya khawatirnya Pak Ferdy Sambo ini masih mempunyai kekuatan-kekuatan untuk membalas rasa dendam contohnya ya begitu, kita mudah-mudahan tidak begitu. Jadi dengan lepasnya nanti dia dari LPSK, ini siapa yang akan menjamin setelah dia masuk ke kepolisian akan ada jaminan keselamatannya. Jadi itu. menurut Anda lebih baik tidak kembali ke kepolisian, cari karir Saya baru atau kira gimana? LPSK harus menjamin memberikan pekerjaan dan pengawasan kepada dia. Kalau di luar negeri itu kan memang seseorang yang disebut sebagai justice collaborator, identitasnya harusnya dihilangin, diganti dan dia dilindungi dan dikasih pekerjaan begitu. Jadi kata jamin itu kata yang menggelitik, yang ada itu menjamin ginting. Tapi kalau menjamin keselamatan, siapa sih yang bisa menjamin selain Elohim? Di Baris Krim Polri aja orang disiksa di Sebentar. tanggal 26 Agustus 2021. Lalu siapa yang mau menjamin? Di Baris Tapi Krim Pak Susno benar ya ada pelakunya jenderal. potensi bahaya itu untuk Richard Eliezer. Sedikit aja sebelum ada Bang Jamin. Saya justru khawatir tengah Potensi berbahaya ada. Kalau dia di luar tidak jadi polisi. Tapi kalau dia jadi polisi apalagi BRIMOB, protek daripada Kop BRIMOB itu sangat-sangat. Sedikit Bang Jamin terakhir untuk Anda. Closing statement terakhir. Ya itu artinya itu yang saya khawatirkan. Tapi kalau terkait dengan perkembangan hukum tadi, ini adalah landmark decision ya bagi penegakan hukum khususnya untuk GC, amicus curiae dan juga
bagi independensi hakim yang kita junjung sama-sama. Oke, Gitu. baik. Tapi kalau melihat ini kita bisa patut optimis ya untuk perbaikan ke depannya ya. Iya. Oke, terima kasih Bang Jamin Ginting, Pak Susno, dan juga Pak Maru. Di sini ada Bang Rory, Mbak Zena, dan juga Bang Kamarudin. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah akhir dari kontroversi. Kami akan terus mengawal berbagai kasus di negeri ini. Tetap saksikan kontroversi setiap hari Kamis pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa.